Nah waktu itu saya sudah ketahui bahwa keadaan situasi Poso seperti itu. Menyebutkan agama itu rentan sekali, mati atau hidup. Saya kemarin rumah saya juga berdekatan dengan yang agama Kristen. Makanya tidak terpikir bahwa kenapa tiba-tiba langsung ada kerusuhan. Terus kami pikir, si pembuat konflik ini siapa sebenarnya? Karena sama-sama lari. Jauh sekitar puluhan tahun lalu, Poso pernah menjadi daerah konflik. Segala gambaran kengerian dampak konflik terjadi di tanah Poso. Dari konflik itu, tidak sedikit warga Poso yang menjadi korban. Harta benda tak ternilai harganya ikut hangus akibat pecahnya konflik di tahun 1998 sampai 2000-an. Bagi saya satu cerita yang sangat membekas karena saya yang mengalami konflik. Dan kemudian penyerangan pertama sih setahu saya itu malamnya itu sama sekali kami tidak tahu informasi bahwa akan ada penyerangan. Tetapi sebagian masyarakat itu sudah tahu dan sebagian itu juga sudah mengungsi, meninggalkan kelurahan Bukit Bambu ini. Tiba-tiba pada jam 5 itu terdengar teriakan. Nah kita langsung bangun, terus tiba-tiba seperti kacau kami dalam rumah itu. Saya langsung mengambil anak saya lari yang berdua itu, terus suami saya tidak tahu kemana. Ketika penyerangan terjadi, saya harus membawa lari 2 orang anak, yang satu saya harus gendong, yang satu saya harus seret. Dengan perjalanan yang begitu jauh, ini anak ya menangis, teriak, tapi saya tidak pedulikan lagi. Di sini saya adalah korban. Di sini kan kemarin anggota Karang Taruna anak muda kemarin itu kumpul, yang perempuannya bisa bantu masak-masak, yang anak mudanya jaga. Jadi kemarin itu yang orang tua yang mengungsi, kita yang anak muda tinggal. Di situ kan saya belum menikah. Kalau saya mau bilang, saya tidak dengar dari mana, karena desa saya ini memang desa sasaran satu kan kemarin. Kan pasca kerusuhan kemarin memang ini tidak ada lagi nih, bersih dari jalan raya saja. Ini kelihatan sampai di laut. Pokoknya bersih, tidak ada, rumah saya habis. Ya rumah habis semua. Tidak ada lagi yang tersisa. Anak pertama itu kami mengungsi di hutan dan tidur di kebun-kebun. Nah waktu itu saya bermimpi sih. Tiba-tiba saya bermimpi, saya melihat kiri kanan itu anak saya sudah tidak ada kepala. Lalu saya bilang pasti ditanda. Nah besok pagi saya harus menganjurkan keluarga kita harus berangkat dari sini. Ketika kami berangkat dari kebun, tiba di salah satu desa Silanca, maka terjadi penyerangan di kebun itu. Kebun kami dibakar saat itu. Kalau anak saya yang kedua itu kan dia masih menyusui, jadi dia masih punya asupan gizi. Nah anak yang 1 tahun itu, nah dalam keranjang pakaian itu saya harus simpan beras di situ dan belanga. Di mana kami pergi kan bisa tip api, masak bubur, itu hanya itu saja. Nah saat itu memang anak saya saat konflik itu memang anak saya memang boleh dikata kena kekurangan gizi karena tiba juga di tempat pengungsian itu bukan makanan yang bergizi kami diberikan, tetapi mie instan. Daripada tidak ada isi perut, ya harus makan. Ya itu. Jadi kita tidak tahu mau berkata apa ya. Cuma bisa menangis. Tidak menyangka, kalau saya kemarin biar pakaian saya tidak ada, memang saya cuma baju di badan kemarin. Jadi saya kalau bilang mengungsi itu kasihan, saya karena pernah rasa kita tidak terima orang. Memang kayak bagaimana ya, kayak pengemis yang mau. Jadi dirasa sekali naik trek
kayak sapi yang ingat banyak sekali kisah yang rasa sedih ada, rasa takut ada. Yang paling menguasai jiwa itu adalah rasa benci dan dendam karena terjadi bunuh-membunuh. Bahkan keluarga saya sendiri itu yang dimutilasi, 3 siswi yang dimutilasi. Itu membuat saya dendam. jadi memang kemarin itu kita korban memang. Kalau keluarga saya kalau di bagian Poso sana ada yang kemarin juga dibunuh, jadi itu terasa sekali memang ini. Kalau berdasarkan penelitian yang saya lakukan, secara khusus karena saya besar dan lahir di Kabupaten Poso, kita melihat bahwa konflik Poso itu dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi politik. Secara khusus dalam konteks konflik awal itu adalah kepentingan politik, kepentingan untuk mendapatkan jabatan di perpolitikan Poso. Agama itu digunakan untuk mempermudah memobilisasi massa untuk mendukung salah satu kandidat, baik itu kandidat yang agama Islam maupun kandidat yang agama Kristen. Selama ini orang membicarakan konflik Poso hanya sebagai konflik agama. Saya yang punya pengalaman tidak merasa bahwa itu konflik agama, merasa ini bukan alasan yang tepat dan itu mencurigakan, sehingga melakukan riset. Di riset saya menemukan bahwa bukan hanya perempuan mengalami kekerasan, lapisan kekerasan, tapi saya melihat langsung dan mendengarkan bagaimana perempuan membangun perdamaian. Nah, itu yang tidak pernah dibicarakan oleh media massa. Dan cerita-cerita ini ada cerita-cerita tentang bagaimana perempuan Muslim dan perempuan Kristen saling membantu satu sama lain. Saya mendengar cerita perdamaian tentang bagaimana orang Islam misalnya itu membantu menyelamatkan nyawa orang Kristen dengan memberikan jilbab ketika mereka hampir dibunuh oleh laskar jihad. Atau cerita yang lain adalah seorang ibu yang Kristen, dia naik mobil truk Pertamina dari wilayah pengungsian Kristen ke desa di Sayo, saya ingat sekali waktu itu, hanya untuk kasih tahu bahwa besok ada penyerangan dari Kristen, keluar satu kampung. Penelitian yang dilakukan oleh banyak intelektual kita ya, salah satunya itu almarhum George Adi Condro yang menulis tentang kepentingan militer, kepentingan ekonomi politik di balik konflik Poso ini. Salah satunya itu pada saat masyarakat masih sibuk berkelahi itu kan tiba-tiba ada investasi besar yang masuk, mendapatkan harga tanah yang murah. Hal-hal yang semacam itu kemudian memuluskan banyak jalan untuk menguasai sumber daya alam di Poso ini. Tentu orang-orang itu bukan masyarakat biasa. Apa sih kepentingannya masyarakat biasa yang sehari-hari ingin hidup tenang, berkebun, bekerja seperti biasa hanya untuk kebutuhan hidup, kok mau berkonflik? Tentu ada yang punya kuasa yang sangat besar. Sebenarnya para perempuan dan juga masyarakat tahu bahwa ini bukan konflik agama. Tapi karena sangat besarnya wacana tentang konflik ini konflik agama, mereka menyesuaikan, jadi kayak beradaptasi. Dan kemudian menenggelamkan narasi mereka sendiri, menghilangkan narasi bahwa ini bukan konflik agama, sehingga cerita-cerita tentang bagaimana cara mereka menolong satu sama lain itu justru hilang dengan sendirinya, bahkan dalam banyak hal mereka lupa bahwa mereka punya cerita itu. Nah, karena itulah menurut kita kelas sekolah perempuan ini menjadi sangat penting sebagai ruang gitu ya, ruang untuk mempertemukan orang-orang khususnya perempuan akar rumput untuk berbagi cerita dan untuk membangun kepercayaan, mengurai rasa curiga dan sebagainya. Ayo perempuan desa maju bersuara bergerak. Di situ kita saling bercerita satu dengan yang lain. Lewat pertemuan ini, lewat satu ruang pertemuan ini, ya kita tahu bahwa bukan Muslim, bukan Kristen yang membuat konflik, tapi orang-orang punya kepentingan, sehingga
kami punya tekad untuk membangun perdamaian yang ada di Poso. Nah, kamilah komunitas itu yang menjembatani perdamaian yang ada di Poso. Saya tidak melihat itu dari isu SARA, karena kemarin di sebelum kerusuhan itu kita Tokoron ini ada 3 agama. Toleransi kita sangat, saya kemarin rumah saya juga berdekatan dengan yang agama Kristen. Natal kita bantu dia, makanya tidak terpikir bahwa kenapa tiba-tiba langsung ada kerusuhan. Ada 350 lulusan sekolah perempuan angkatan 1 dan angkatan 2. Kami setelah lulus sekolah perempuan apa gitu, mau jadi apa, mau mengabdi pada siapa? Pertanyaan ini yang kemudian kami kelola bersama-sama di festival sekolah perempuan saat itu, dan menemukan bahwa mempunyai pengetahuan itu nggak cukup. Yang paling penting dari pengetahuan itu adalah aksi, mengaktualisasikan pengetahuan yang didapat sehingga dia menjadi lebih besar dampaknya. Setelah lulus dari sekolah perempuan, Mosin Tuwu bersama ibu-ibu lulusan sekolah perempuan membentuk 5 tim untuk mengabdi pada masyarakat. Tim RPPA mengadvokasi dan mengampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendirikan rumah perlindungan perempuan dan anak. Tim usaha desa menciptakan lapangan kerja di desa dengan membawa atau menciptakan uang di desa untuk mengurangi pengangguran. Tim hak layanan masyarakat mengadvokasi hak-hak layanan masyarakat dan kesehatan menggunakan keterampilan berbicara dan bernalar. Tim anak memobilisasi literasi anak-anak dengan perpustakaan keliling, mengatasi dampak negatif teknologi, dan mengajak kembali pada permainan tradisional. Dan yang terakhir, tim media melaporkan dan menyebarkan informasi penting dari desa ke masyarakat, termasuk kasus korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dalam proses perjalanan kami bekerja dengan tim pembaharu desa, kita menyadari desa ini lagi sakit. Kenapa desa sakit? Karena konsep pembangunan itu sudah merusak. Konsep pembangunan yang ditawarkan itu konsep pembangunan kapitalis, tapi juga konsep pembangunan yang hanya berakar pada kepentingan ekonomi politik kelompok tertentu, yang kemudian menjadi bagian dari legitimasi konflik Poso yang sebelumnya. Ya, ibu-ibu perlu berperan untuk membaharui desa yang sedang sakit ini. Akhirnya saya mencoba ikut di pemerintah desa, yaitu kemarin terpilih pertama sebagai bendahara desa, BUMDes, dan setelah itu saya ikut pemilihan BPD kemarin. Jadi sekarang kemauan saya untuk bagaimana membayangkan desa ini desa yang lebih maju terbayang untuk saya. Jadi saya harus libatkan diri di dalam komite desa. Mengajar ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, bahkan masyarakat itu melihat potensi sumber daya alam yang ada di dalam desa, dan bagaimana mereka bisa mengelola potensi sumber daya alam yang ada di desa, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan yang ada di desa lewat pengelolaan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di dalam desa. Sehingga masyarakat itu berpikir bahwa desa ini kaya, desa ini makmur. Orang-orang Poso sendiri orang-orang yang sama sekali tidak mendapat keuntungan apapun dari konflik Poso. Orang Poso adalah korban yang diadu dengan membawa-bawa agama, karena ya kebetulan ada 2 komunitas besar di Poso, Islam dan Kristen. Mungkin itu yang paling mudah dipakai untuk memberi stigma. Kalau misalnya bicara tentang manusia, maka tidak seorang pun terbatas oleh agama, harusnya. Agama harusnya tidak membatasi kemanusiaan. Nah, karena itu kalau misalnya bertoleransi, maka bertoleransi utama dasarnya, pondasinya adalah kemanusiaan itu sendiri. Jadi kita mau mengajak teman-teman, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau kita hidup sebagai manusia, maka kemanusiaan itu adalah standar tertinggi kita untuk mengukur tingkat toleransi.